Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramdhani dari kelas 2020B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang plastisitas otak. A. Otak tergantung kita. Istilah plastisitas otak dalam neurosains adalah neuroplastisi atau plastisitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu pleisikos yang berarti to form, membentuk. Kemampuan untuk belajar, mengingat dan juga melupakan atau kapasitas otak untuk reorganisasi, mengatur kembali, dan recovery, perbaikan kembali dari cedera dan kerusakan. Menurut Cherry, tahun 2019, plastisitas otak juga dikenal sebagai neuroplastisitas, adalah istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai hasil dari pengalaman. Ketika orang mengatakan bahwa otak memiliki plastisitas. Menurut Shaw, tahun 2001 merujuk pada kemampuan otak untuk mengatur kembali dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Bagian B. Sejarah plastisitas otak. Istilah neuroplastisitas pertama kali digunakan oleh ahli saraf Polandia, yakni Jerzy Konecki, tahun 1903 sampai tahun 1973. Pada 1948, untuk menggambarkan perubahan yang diamati dalam struktur saraf, neuron adalah sel yang membentuk otak kita. Meskipun itu tidak banyak digunakan sampai tahun 1960-an, namun idenya dikembangkan lebih jauh lagi. Hingga tahun 1960-an, para peneliti percaya bahwa perubahan di otak hanya bisa terjadi selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Peneliti modern telah menunjukkan bahwa otak terus menciptakan jalur saraf baru dan mengubah yang sudah ada untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, mempelajari informasi baru, dan menciptakan kenangan baru. Putri 2016 menyebutkan beberapa asumsi dasar tentang struktur fungsi pada otak terkait dengan plastisitas, di antaranya, yang pertama, otak memiliki struktur dan fungsi tertentu sesuai dengan penataannya. Yang kedua, otak manusia terbukti sangat adaptif dan plastis serta dapat mengadakan perubahan struktural dan fungsional apabila diberikan stimulasi lingkungan. Yang ketiga, otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Yang keempat, Ackerman tahun 2020 berasumsi bahwa otak manusia benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dengan demikian, beberapa asumsi yang dapat disimpulkan tentang plastisitas otak adalah: 1. Kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Yang kedua, kemampuan otak untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dengan pembentukan hubungan saraf baru dalam seluruh pertumbuhannya. Yang ketiga, kemampuan otak yang sangat penting yang melingkupi berbagai kapasitas otak, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi terhadap perubahan lingkungan dan penyimpanan memori dalam proses belajar. Dan yang keempat yaitu kemampuan otak untuk berubah melakukan remodeling,
dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi baru melalui reorganisasi neuron, baik yang terjadi secara struktural mengacu pada kekuatan neuron dan sinopsis, baik yang dilakukan melalui migrasi neuro atau proses neurogenesis. Bagian C. Teori dan prinsip plastisitas otak. Secara fisiologis, plastisitas otak adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf, penerimaan saraf, dan perubahan struktur saraf dan organisasi otak. Pada bagian D, pemulihan sebenarnya true recovery pada otak mungkin terjadi pada situasi tertentu. Kompensasi mungkin lebih menonjol dibandingkan dengan pemulihan sebenarnya. Bila kompensasi dikedepankan, maka pemulihan sebenarnya tidak akan terjadi. Pasien harus tahu kapan mengembangkan pemulihan sebenarnya atau kompensasi, karena pemulihan sebenarnya memungkinkan gerakan fungsional yang efektif dan efisien, walaupun akan terjadi keterlambatan kemajuan gerak fungsional. Proses pembelajaran dan latihan dini lebih efektif daripada intervensi yang terlambat. Semakin intens latihan menghasilkan outcome yang lebih baik. Semakin spesifik jenis latihan, semakin baik pula hasil fungsionalnya. Demikianlah tadi penjelasan singkat tentang plastisitas otak. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.